رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kesiapan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Tolong Nazar, itu kacunya dipakai yang benar. Bila mana ada sampah, buang keluar. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Sudah siap? Bapak akan meminta di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, dipimpin oleh KM, oleh Rifki. Silakan berdoa terlebih dahulu. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah membaca doa sebelum belajar, coba kalian lanjutkan membaca Asmaul Husna ya, sebagai pembiasaan kita setelah berdoa. Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Setelah berdoa untuk membiasakan mencintai kita terhadap bangsa kita, negara Indonesia, silahkan untuk Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Ya, alhamdulillah setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan itu bisa memupuk rasa sikap religius kalian ya, dan rasa kecintaan kalian terhadap bangsa dan negara kita. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, karena kita sudah siap untuk belajar, bagaimana kabarnya kalian semua? Ya, sehat ya? Nampaknya hadir semua ya. Ya, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Kita masuk ke aspek fikih, yaitu pernikahan dalam Islam. Ini adalah materi yang kita tunggu-tunggu ya. Sangat seru ya kita belajar materi tentang pernikahan. Di dalam materi pernikahan ini ya, perlu kalian ketahui bahwa di materi sebelumnya kita belajar tentang akhlak, yaitu tentang perilaku apa? Mengenai kerja keras dan tanggung jawab, apakah ada hubungannya kalau kita hubungkan ya keterkaitannya dengan materi pernikahan hari ini? Ada. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Karena dalam sebuah pernikahan itu harus ada yang mencari nafkah, yaitu tugas seorang suami yang harus bekerja keras mencari nafkah dan bertanggung jawab atas keluarganya. Betul sekali ya, apa yang disampaikan Syafi ini ada hubungannya materi sebelumnya dengan materi hari ini. Nah, di dalam materi pernikahan ini perlu kamu ketahui akan belajar apa saja sih kita di materi ini ya, karena materi ini sangat luas sekali, cakupannya itu sangat banyak. Dari awal sampai akhir ini adalah materi perbekalan untuk kalian nanti di dalam rumah tangga. Siap menikah? Siap. Menikahnya siap tapi tidak untuk sekarang. Perlu kita ketahui materi pernikahannya ya. Kita akan belajar di sini, lihat
ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kita belajar di aspek pengetahuannya 3.6. Kalian bisa lihat, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikatornya mengidentifikasi dari mulai pengertian, hukum-hukum, syarat dan rukun, dan tujuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keduanya indikatornya mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ini pengetahuannya. Untuk keterampilannya apa? 4.6. Ya, kamu lihat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nanti kalian indikatornya harus bisa menyajikan tata cara ijab kabul. Karena ijab kabul ini termasuk di dalam syarat dan rukun pernikahan berdasarkan syariat dan rukun pernikahan. Itu adalah kompetensi yang harus kalian ketahui dan kalian capai. Ya, makanya di dalam pembelajaran hari ini perlu adanya kemampuan kalian ya mempelajari materi ini, yaitu dengan tujuan pembelajaran berikut. Pertama, ini di pengetahuannya dengan mengamati gambar ataupun video, nanti kalian mengidentifikasi masalah secara diskusi ya, yaitu tentang pengertian hukum, syarat dan rukun nikah sampai tujuan pernikahan. Juga melalui tayangan PowerPoint dan video, kalian harus mampu mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Keterampilannya dengan mengamati tayangan video dan kerjasama dalam diskusi kelompok, peserta didik mampu memperagakan atau mendemonstrasikan, yaitu tata cara ijab kabul atau akad nikah berdasarkan syariat dan rukun pernikahan. Ini yang harus kita bisa di dalam pertemuan hari ini. Ya, siap belajar materi pernikahan? Siap. Bapak ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi pernikahan lebih jauh lagi. Ya, ada pertanyaan yang sangat mendasar di dalam materi pernikahan. Ya, untuk apa kita menikah atau mengapa ya Islam mensyariatkan pernikahan? Ya, bisa kalian jawab masing-masing daripada per kelompok satu orang. Bapak mulai dari kelompok sini. Mengapa kita nikah? Untuk apa kita menikah? Untuk hindar dari zina, untuk punya anak, Pak. Oh, boleh. Satu orang ya, jawabannya kita ambil untuk Menikah dari perzinahan. kalau dari kelompok ini. Ya, betul. Karena nikah itu adalah ibadah. Kan di dalam hadis dikatakan nikah itu seorang yang menikah itu telah melaksanakan sepertiga dari ibadahnya. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya yang kita ketahui yang pokoknya itu sholat, zakat, puasa, tapi nikah itu ibadah. Biasa. Jadi cepat ingin menikah ya? Iya. Boleh, tapi nanti yang mana? Ya, maka di sini Bapak akan sedikit menjelaskan sebelum kita masuk ya ke materi lebih jauh lagi. Di sini Islam mensyariatkan pernikahan, ada 4 jawabannya. Pertama, dalam menempuh kehidupan seorang memerlukan pendamping. Jadi yang kedua, kalau kita punya pasangan itu adalah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ini sudah merupakan sunatullah. Manusia diciptakan secara ya. Yang terakhir silahkan oleh Elsa nomor 4. Kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Tadi ya dikatakan kelompok ini supaya tidak mendekati cara mengendalikan nafsunya dengan pernikahan. Terjawablah mengapa kita harus menikah, 4 jawaban ini. Ya. Ya, untuk materi pernikahan ini kita akan belajar secara kelompok. Dan Bapak sudah bagi kelompoknya seperti kelompok di pertemuan sebelumnya. Bapak bagi 3 kelompok ya.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang mana nanti kita akan mengamati ataupun menganalisis sebuah masalah yang ada di dalam video ataupun gambar. Tetapi sebelum masuk ke kelompok kita diskusi, Bapak akan memberikan soal terlebih dahulu, ya, supaya kita mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu Bapak akan berikan link untuk pengerjaan soal di dalam Google Form. Ya, Bapak saya di grup kelas ya. Silakan cek HP-nya masing-masing. Soalnya sedikit, jadi 5 menit pun sudah kalian bisa jawab tentunya dengan benar. Silakan diisi. Kalau sudah selesai, ya kita akan pelajari masuk ke pembahasan, ya, materi kita ini di dalam ketentuan pernikahan. Kita harus tahu sesuai tujuan pembelajaran, ada pengertian pernikahan, hukum-hukum pernikahan, syarat rukun pernikahan, sampai tujuan pernikahan. Kamu akan ketahui semuanya di dalam pengamatan kalian di dalam video dan gambar ini. Coba lihat, kalian amati, ini adalah gambar sedang apa? Ijab kabul itu kan rangkaian yang ada terjadi di dalam akad nikah. Akad nikah termasuk di dalam apa? Rukun nikah. Maka kalian akan ketahui, ya, nanti secara mendalam rukun nikah itu ada berapa, ya, syarat daripada rukunnya apa saja. Maka setelah kita amati daripada gambar tersebut, ini adalah yang akan kalian kerjakan, ya. Kalian akan mengerjakan tugas dari Bapak yang telah Bapak sediakan di lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nanti kalian analisis masalahnya dan bagaimana solusinya. Karena di dalam pernikahan itu sangat banyak terjadi masalah-masalah pernikahan, ya, sehingga sampai pernikahan itu apakah dihukumi sah atau tidak. Ya, Bapak bagikan dulu KPD-nya untuk nanti dikerjakan di kelompok. Nah, perhatikan dulu ke depan. Nah, ini akan kalian kerjakan di dalam ini foto yang Bapak ambil dari link YouTube yang nanti kita analisis, ya. Nah, di YouTube-nya ini. Di YouTube-nya ada 2 materi dengan masalahnya. Jadi kamu nanti kaitkan masalah yang ada di dalam video dengan materi pernikahan. Materinya pengertian, hukum, syarat tujuan dan syarat dan rukun dan tujuan pernikahan. Ya. Tapi amati dulu ini. Nah, misalnya yang pertama, nanti kalian analisis, silakan Bapak share di grup ya. Untuk link YouTube-nya biar langsung dibuka. Nah, kamu analisis di dalam masalah yang terjadi di dalam video tersebut. Ya, analisis masalahnya dan berikan solusinya. Solusinya bagaimana? Silakan kerjakan, ya. Pengerjaannya sebisa mungkin nanti kita tampilkan di dalam PowerPoint, ya. Kamu kerjakan di HP bisa kan? Ya. Pakai PPT nanti kita tampilkan di layar supaya dilihat semuanya. Bagaimana? Udah dilihat videonya? Ya, kalian catat ya analisis masalahnya, nanti temukan solusinya. Hubungkan ke dalam materi pernikahan, pengertian syarat nikah sampai tujuan pernikahan. Ya, hukum-hukum nikah juga sama. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Sudah lihat videonya? Sudah. Kamu
kamu tulis analisis masalahnya yang terjadi dalam video tersebut, lalu temukan solusinya. Ya, catat di KPD. Bagaimana? Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Ya, kalau sudah, silahkan kalian presentasikan di depan, tetapi nggak usah semuanya. Cukup perwakilannya maju ke depan untuk presentasi mengenai analisis masalah yang terjadi di dalam video yang tadi Bapak bagikan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Jadi dari video yang telah kami teliti tadi, dalam video tersebut menjelaskan tentang seorang ibu yang melabrak anaknya yang sedang ijab kabul. Nah, hal itu terjadi karena pernikahan ini cenderung dilaksanakan dengan terpaksa tanpa adanya restu dari orang tua salah satu pengantin. Walaupun pernikahan tetap dilaksanakan secara sah menurut agama, tapi pandangan pernikahan itu kalau gak ada ridho orang tua itu tidak akan ada keberkahan, karena ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Begitu. Nah, dari pernikahan ini hendaklah dilaksanakan dengan adanya keterbukaan antara seorang anak dengan orang tuanya, biar syarat dari calon pengantin laki-laki dan perempuannya itu terpenuhi. Ya, alhamdulillah ya, sudah presentasi di depan kelas. Ternyata kalian sudah bisa menganalisis suatu masalah yang terjadi di dalam pernikahan dan memberikan solusinya, dan dikaitkan di dalam materi ketentuan pernikahan. Ya, dan sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana proses ijab kabul yang benar. Karena tadi kamu telah kemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5 ya. Pertama ada calon calon pengantin perempuan. Ada apa lagi? Wali, saksi, dan maka ini penting sekali, terkhusus bagi laki-laki. Kalian nanti akan melaksanakan akad nikah ijab kabul ya, dengan nanti calon mertua kita. Jadi kita akan belajar bagaimana ijab kabul yang benar itu bagaimana sih. Nah, tentunya kita telah pelajari tadi di materi dan kita akan praktikkan hari ini. Saya nikahkan putri Bapak bernama Selvi dengan mas kawin seperangkat HP iPhone dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak bernama Selvi dengan mas kawin seperangkat HP iPhone dibayar tunai. Sah saksi? Sah. Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah tadi belajar mempraktikkan bagaimana ijab kabul yang benar. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan dengan baik nanti pada waktunya oleh laki-laki ya. Jadi perempuan nanti menunggu saatnya dibilang sah, dan itu nanti menjadi pengantin ya. Dan itu akan kita praktikkan nanti pada waktunya, bukan sekarang. Kita belajar dulu ilmunya ya. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pertemuan hari ini, kita akan buat kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari dari hasil diskusi tadi ya. Kita buat kesimpulan, masing-masing kelompok silakan untuk menyimpulkan satu materi yang berhubungan dengan pembahasan. Kelompok 1 silakan. Stop. Itu memiliki 5 hukum yang dapat berubah tergantung kondisinya, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, setelah kita simpulkan untuk materi kita hari ini, bagaimana kira-kiranya pertemuan di bab pernikahan ini, perasaannya bagaimana setelah kita pelajari pernikahan? Seru. Apakah ingin segera menikah? Ya, belum. Ingin menikah tetapi tidak dalam waktu sekarang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kalian semua ya di masa depan ketika akan melaksanakan pernikahan. Terakhir, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mengenai pembahasan tadi. Silakan nanti kalian buka grup kelas dan Bapak berikan kembali tugasnya itu berupa Google Form. Kalian kerjakan ya? Ya. Nanti akan Bapak rekap untuk penilaian hari ini.
Ya. Terus hasil LKPD tadi mohon dikumpulkan ya, akan dikumpulkan. Kalian kerjakan di dalam Google Form ya sebagai penilaian untuk hari ini. Dan kita nanti di pertemuan berikutnya masih menyambung dari materi pernikahan, tapi bukan pembahasan yang tadi telah kita pelajari. Kita akan masuk ke materi ketentuan talak, idah, rujuk. Wah, ini lebih mendalam lagi di materi pernikahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang